Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita pagi hari ini adalah kerendahan hati. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Filipi 2 ayat 1-11 dan di dalam ayat yang kelima berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggapnya kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata, orang yang rendah hati akan ditinggikan, tetapi orang yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Tuhan. Jadi dari sini gambaran Alkitab jelas buat kita bahwa Allah mencari orang-orang yang rendah hati. Allah mencari orang-orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan pada zaman sekarang ini, kerendahan hati menjadi sesuatu yang tidak populer karena semua orang ingin bersaing, semua orang ingin terkenal, sehingga timbul kesombongan. Banyak orang merasa dirinya yang terbaik. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku semua pagi hari ini, marilah kita menjadi orang-orang percaya yang tetap hidup dalam panggilan. Dan kita hidup dalam kerendahan hati. Karena orang-orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan yang akan diangkat dan ditinggikan oleh Tuhan sendiri tepat pada waktunya. Dan selama kita berjalan dalam kerendahan hati, kita percaya ada banyak berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan untuk kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, mengapa kita harus hidup dalam kerendahan hati? Dari ayat bacaan kita hari ini kita akan belajar. Yang pertama, kerendahan hati menjadikan kita seperti Yesus. Kita boleh nyanyi lagu seperti Yesus, seperti Yesus. Tetapi kalau kita tidak pernah rendah hati, kita tidak pernah mau dituntun supaya hidup seperti Kristus, maka lagu yang kita nyanyikan hanya sekedar nyanyian biasa dan tidak berdampak apa-apa dalam hidup kita. Alkitab mengatakan bahwa Kristus telah menjadi sama dengan manusia, merendahkan dirinya supaya dapat menyapa manusia. Dan ini berarti kalau kita mau hidup seperti Kristus, kita juga harus hidup senantiasa dalam kerendahan hati. Dan yang kedua, mengapa kita harus hidup dalam kerendahan hati? Karena kerendahan hati menjadikan kita berkat buat banyak orang. Mungkin saat ini ada banyak orang yang kagum kepada saudara. Tetapi ketika orang tahu kartu saudara, orang tahu kalau saudara adalah orang yang sombong, maka saudara hanya akan menjadi bahan pembicaraan orang lain atau bahkan hanya akan menjadi bahan olokan saja. Karena orang yang sombong selalu tidak disukai di mana saja. Tetapi orang yang rendah hati akan selalu menjadi berkat buat orang lain. Dan yang ketiga, mengapa kita harus hidup dalam kerendahan hati? Karena kerendahan hati menjadikan kita berani untuk berkorban. Tahukah saudara bahwa orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang berani berkorban? Mengapa kadangkala rumah tangga kita ribut terus? Kenapa pelayanan kita kadangkala bersinggungan dengan orang lain? Kita kecewa, kita marah, karena seringkali kita tidak mau berkorban, tidak mau mengalah.
Kita tidak mau memberi diri kita untuk dibentuk lewat masalah yang terjadi. Karena itu lewat firman Tuhan pagi hari ini, marilah setiap kita menjadi orang-orang yang berani untuk berkorban dan siap dibentuk oleh Tuhan. Dan yang keempat, mengapa kita harus hidup dalam kerendahan hati? Karena kerendahan hati menjadikan kita terus naik level. Jadi kalau kita senantiasa rendah hati, maka Allah yang akan mengangkat kita. Alkitab berkata orang-orang yang merendahkan hati akan diangkat oleh Tuhan tepat pada waktunya. Tetapi orang-orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak kita semua, mari kita terus belajar rendah hati seperti Yesus. Boleh saja kita punya pangkat dan kedudukan yang baik, tetapi kita harus tetap rendah hati. Atau mungkin saat ini kita sedang gagal, jangan kecewa, jangan putus asa, tetapi tetap rendah hati. Tetap andalkan Tuhan, tetap berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kemenangan dan berkat yang luar biasa akan menyertai langkah-langkah kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat berkat firman-Mu yang boleh kami dengar, kami baca lewat bacaan kami hari ini. Sungguh Tuhan, lewat firman-Mu lah kami dibentuk. Lewat proses hidup kami dibentuk untuk menjadi orang-orang yang rendah hati ya Tuhan. Karena itu relakan kami Tuhan untuk mau dibentuk dan diproses oleh Tuhan sendiri. Lewat apapun yang terjadi dalam hidup kami, agar semakin hari kami semakin menjadi seperti Kristus, yang merendahkan dirinya, yang rela menjadi manusia, supaya kami boleh diselamatkan. Tuhan, ajar kami juga untuk memiliki kerendahan hati supaya hidup kami boleh menjadi berkat buat orang lain. Ajar kami Tuhan untuk menjadi orang yang rendah hati, dengan kami berani berkorban untuk apapun. Dan kami mau terus Tuhan, lewat kerendahan hati Tuhan proses kami, sehingga Tuhan terus angkat kami naik lebih tinggi. Dan kami boleh Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Roh Kudus, tuntun kami sepanjang hari ini dengan firman-Mu, agar hidup kami terus semakin berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.